Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi pembelajaran konsumen. Tujuan pembelajaran konsumen: 1. Untuk memahami proses dan 4 elemen pembelajaran konsumsi. 2. Mempelajari pembelajaran perilaku dan memahami penerapannya pada perilaku konsumsi. Yang ketiga, mempelajari pemrosesan informasi dan pembelajaran kognitif, serta memahami aplikasi strateginya pada perilaku konsumen. Yang keempat, mempelajari keterlibatan konsumen dan pembelajaran pasif dan memahami pengaruh strateginya terhadap perilaku konsumen. Dan terakhir, kelima, untuk memahami bagaimana pembelajaran konsumen dan hasilnya diukur. Elemen teori pembelajaran: motivasi, kebutuhan yang tidak mengarah pada motivasi, isyarat, rangsangan yang mengarahkan motif, respon, reaksi konsumen terhadap dorongan atau isyarat, dan terakhir pendorong, meningkatkan kemungkinan munculnya respon di masa mendatang sebagai akibat dari isyarat. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Ameliasmi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya, yaitu bab pembelajaran konsumen. Kali ini saya akan membahas subbab teori pembelajaran utama. Dua teori pembelajaran utama, yaitu yang pertama pembelajaran perilaku. Pembelajaran perilaku merupakan pembelajaran berdasarkan perilaku yang dapat diamati atau tanggapan yang terjadi sebagai akibat dari paparan rangsangan. Yang kedua yaitu pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif adalah belajar berdasarkan pemrosesan informasi mental, seringkali sebagai respons terhadap pemecahan masalah. Kemudian pembelajaran perilaku dibagi menjadi yang pertama satu, pengkondisian klasik. Teori pembelajaran perilaku yang menurutnya stimulus yang memunculkan respons yang diketahui berfungsi untuk menghasilkan respons yang sama ketika digunakan sendiri. Contohnya yaitu Coca-Cola yang mampu memanfaatkan berbagai momen yang dijadikan untuk pemasarannya. Contoh momennya yaitu saat hari raya, Piala Dunia, dan lain-lain. Kemudian aplikasi strategis pengkondisian klasik. Konsep dasar yang pertama yaitu pengulangan. Meningkatkan hubungan antara stimulus terkondisi dan tidak terkondisi. Memperlambat kecepatan lupa, dan habisnya perikanan adalah masalah. Contoh dari pengulangan yaitu ada beberapa iklan yang menggunakan dua atau beberapa video iklan atau beberapa poster. Tujuan dari variasi iklan ini adalah pengulangan pesan dengan iklan yang bervariasi, menghasilkan pemrosesan informasi lebih lanjut oleh konsumen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Wilujeng. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Konsep dasar, generalisasi stimulus memiliki respon yang sama terhadap rangsangan yang sedikit berbeda. Membantu produk MeToo untuk berhasil berguna dalam yang pertama ekstensi produk, yang kedua merek keluarga, dan yang ketiga perizinan. Selanjutnya, diskriminasi stimulus, yaitu pemilihan rangsangan spesifik dari rangsangan serupa, perlawanan dengan generalisasi stimulus. Diskriminasi ini menjadi dasar penentuan posisi yang mencari cara unik untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, pembelajaran perilaku. Pengkondisian instrumental atau operator. Sebuah teori perilaku belajar berdasarkan proses coba-coba dengan kebiasaan yang dipaksakan sebagai hasil dari pengalaman positif atau penguatan yang dihasilkan dari tanggapan atau perilaku tertentu. Selanjutnya, penguatan perilaku. Positif, yang pertama hasil yang baik, yang kedua memperkuat kemungkinan. Negatif, yang pertama hasil negatif, dan yang kedua mendorong perilaku. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nur Anisah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nur Anissa dengan NIM 2018-0208 akan melanjutkan menjelaskan materi dari kelompok 2 yaitu pembelajaran konsumen. Saya akan menjelaskan yaitu penguatan perilaku. Di sini penguatan perilaku dibagi menjadi dua bagian, yaitu kepunahan atau penghapusan dan lupa. Yang bagian kepunahan atau penghapusan, tanggapan yang dipelajari sudah tidak lagi diperkuat dan kaitannya adalah antara stimulus dan penghargaan. Yang bagian kedua yaitu lupa. Penguatan dilupakan. Jika tanggapan yang dipelajari sudah tidak lagi diperkuat, maka akan menghilangkan sampai penghapusan, yaitu di mana hubungan antara stimulus dan penghargaan yang diharapkan hilang. Yang selanjutnya yaitu aplikasi strategis pengkondisian instrumental. Aplikasi strategis pengkondisian instrumental dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan atau penguatan. Yang kedua, jadwal penguatan atau urutan penguatan. Yang ketiga yaitu membentuk atau pembentukan perilaku. Yang keempat yaitu pembelajaran massal versus terdistribusi. Dengan teknik di atas, pemasar dapat melakukan pengkondisian instrumental untuk menilai sejauh mana teknik strategis yang dijalankan sudah baik atau tidak dan kemudian dievaluasi. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran kognitif dan pengolahan informasi. Pembelajaran kognitif adalah belajar yang melibatkan pemrosesan informasi secara mental yang kompleks dan menekankan peran motivasi. Kemudian, pengolahan informasi. Pengolahan informasi berkaitan dengan kemampuan kognitif konsumen dan informasi yang akan diolah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titan Dwi Meilana dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya sebelumnya yang akan membahas tentang keterlibatan dan pasif. Keterlibatan dan pasif dibagi menjadi 4. Definisi dan ukuran keterlibatan. Yang kedua, penerapan keterlibatan dalam pemasaran. Yang keempat, rute pusat dan periferal menuju persuasi. Yang terakhir, lateralisasi hemisferal dan pembelajaran pasif. Selanjutnya, keterlibatan. Keterlibatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, tingkat relevansi pribadi yang dimiliki produk atau pembelian bagi pelanggan tersebut. Yang kedua, pembelian dengan keterlibatan tinggi sangat penting bagi pelanggan. Yang ketiga, keterlibatan rendah memiliki sedikit relevansi, memiliki sedikit resiko yang dirasakan, dan memiliki pemrosesan informasi yang terbatas. Selanjutnya, keterlibatan aplikasi pemasaran. Yang pertama, ada iklan di video game. 2. Avatar. 3. Daya tarik sensorik dalam iklan untuk mendapatkan lebih banyak perhatian. Yang terakhir, menjalin ikatan dan hubungan dengan konsumen. Selanjutnya, rute pusat dan periferal menuju persuasi. Yang pertama adalah rute pertama menuju persuasi, yaitu untuk pembelian dengan keterlibatan tinggi.
membutuhkan pemrosesan kognitif. Yang kedua, rute prefer menuju persuasi, yaitu keterlibatan rendah. Konsumen kurang termotivasi untuk berpikir belajar melalui pengulangan isyarat visual dan persepsi holistik. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Oktavian, akan melanjutkan slide yang selanjutnya, yaitu lateralisasi hemispiral dan pembelajaran pasif. Lateralisasi hemispiral yaitu juga disebut dengan teori otak terbelah. Otak kiri rasional, aktif, realistis, sedangkan otak kanan emosional, metafora, impulsif, intuitif. Yang selanjutnya yaitu ukuran pembelajaran konsumen loyalitas merek. Yang pertama, tindakan pengakuan dari penarikan kembali. Yang kedua, loyalitas merek. Yang selanjutnya yaitu ukuran pembelajaran konsumen loyalitas merek. Yang pertama, 3 kelompok faktor, yaitu 1. Tingkat keengganan risiko atau pencarian variasi pribadi. Yang kedua, reputasi merek dari ketersediaan penggantinya. Yang ketiga, pengaruh kelompok sosial. Ada juga 4 jenis loyalitas. Yang pertama, tidak ada loyalitas. Yang kedua, loyalitas yang tamak. Yang ketiga, loyalitas kelembaman. Yang keempat, loyalitas premium. Demikianlah presentasi PPT dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.